Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, pagi ini kita masih akan membahas satu pertanyaan lagi yang saya bacakan ya pertanyaannya. Ada karyawan ketahuan pakai ijazah palsu S1 setelah bekerja 11 tahun di perusahaan. Tapi pimpinan tidak mau PHK dengan alasan bekerjanya sudah lama. Bagaimana pandangan kita? Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian. Dalam praktek di luar sana ternyata ada beberapa kasus kejadian ditemukan ijazah-ijazah palsu, apakah itu SMA atau S1 dan sebagainya ya. Di sisi lain si karyawan tersebut ternyata sudah bekerja cukup lama di perusahaan, sehingga penemuan ijazah palsu tersebut tidak terjadi pada saat si karyawan akan masuk untuk bekerja di perusahaan tersebut, tapi baru ditemukan setelah sekian lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Yang lebih hebat lagi, ternyata pekerjaan yang bersangkutan selama masa kerja di perusahaan tersebut menggunakan ijazah palsu, ternyata hasil pekerjaannya bagus. Dianggap bagus oleh pimpinan perusahaan ya. Sehingga pimpinan perusahaan tidak mau melakukan PHK terhadap si karyawan tersebut. Nah, ini sesuatu yang perlu kita kaji teman-teman, terutama teman-teman dari HR, dari manajemen. Karena di satu sisi kita tahu bahwa tindakan pemalsuan ini adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum, bahkan memiliki delik pidana. Ya. Kemudian berikutnya pemalsuan ini juga benar-benar menunjukkan tingkat integritas yang sangat rendah. Ya. Terutama dari sudut pandang si karyawan, si pelaku pemalsuan tersebut ya. Di sisi lain ternyata si perusahaan melihat selama sekian tahun, kalau dalam pertanyaan ini itu masa kerja sudah 11 tahun di perusahaan, ternyata dianggap selama 11 tahun si karyawan memberikan kontribusi yang sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, keputusan yang harus diambil oleh perusahaan ini harus hati-hati. Anggaplah misalkan beberapa teman di manajemen mereka memiliki pendirian keputusan PHK itu adalah keputusannya perusahaan dalam konteks pelanggaran ini. Di sisi lain si karyawan melakukan pelanggaran, tapi keputusan PHK ini kan ada di tangan perusahaan. Jadi terserah perusahaan dong mau memutuskan PHK atau tidak dengan berbagai pertimbangannya. Apalagi di dalam perundangannya sendiri ada kata-kata dapat. Pengusaha dapat melakukan PHK. Pengusaha dapat. Nah, kata-kata dapat ini kan mengandung arti bahwa ini tidak wajib. Jadi terserah kepada perusahaan atau pihak yang diberikan wewenang apakah akan menjalankan hak untuk melakukan PHK-nya atau tidak. Ya. Dari sudut pandang hukum memang betul seperti itu. Ini bukan kewajiban yang pertama. Kedua, akhirnya akan kembali pada keputusan perusahaan dengan segala pertimbangannya. Namun kita sebagai HR, bagian dari manajemen, kita juga harus memastikan bahwa manajemen kita memahami konsekuensi dan resikonya. Ya, memahami konsekuensi dan resikonya. Bayangkan apabila seorang pelaku pelanggaran hukum, apalagi pelaku tindak pidana, itu tidak diberikan sebuah hukuman yang sesuai yang diatur dalam perundangan, kemudian dia tetap dipertahankan, bahkan tetap diberikan segala hak dan privilege-nya, apalagi kalau dianggap dia kontribusinya bagus, malah mungkin dipromosi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana rasa keadilan dari karyawan yang lain? Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman adalah rasa keadilan dalam sebuah penegakan hukum. Dalam kasus-kasus seperti ini yang harus diperhatikan itu adalah rasa keadilan dari rakyatnya. Jadi kalau karyawan di perusahaan itu ada 1.000 orang, si pelaku pemalsuan tadi 1 orang, maka rasa keadilan yang harus dipikirkan itu adalah rasa keadilan 999 orang. Tidak hanya memikirkan bagaimana masa depan 1 orang tersebut ya. Karena si 1 orang ini dia sudah menentukan pilihannya untuk melakukan pemalsuan atau tindak pidana tadi. Nah, 999 ini mereka perlu diperhatikan rasa keadilannya. Apabila itu tidak dilakukan, bayangkan
maka 999 orang tersebut akan merasa bahwa ternyata melakukan tindak pidana di perusahaan kita itu tidak masalah sepanjang kita bisa menunjukkan kontribusi pekerjaan yang bagus. Nah, bayangkan kalau ini yang terjadi, ini yang muncul dalam benak karyawan kita yang 999 tadi. Mengerikan bukan keadaan yang akan terjadi di perusahaan kita. Mereka tidak lagi memandang bahwa hukum itu perlu ditegakkan, perlu dipatuhi, tapi mereka hanya memikirkan bagaimana mereka menyenangkan perusahaan, menyenangkan pimpinan. Walaupun dia pelaku pelanggaran paling berat pun nggak akan diapa-apain, bahkan mungkin akan disenangkan karena dipromosi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, tidak melulu masalah hukumnya, tetapi dampak operasional terhadap karyawan kita yang lain. Dan bagi kami di DHM Partners, rasa keadilan terhadap seluruh karyawan yang lain itu jauh lebih penting daripada satu orang si pelaku pelanggaran. Sehingga ini yang perlu benar-benar diambil pertimbangannya dan diputuskan matang-matang oleh pimpinan perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.